Tolong! Jangan bunuh aku! Tolong! Ayo, bangun. Cepat bangun. Ayo, pelan-pelan. Kok kamu gini ke Hanif sih? Aku gak suka hatimu sejahat ini. Karena iri, kamu mencelakai orang? Hah? Kamu lebih buruk daripada penjahat. Aku gak punya anak sepertimu. Sayang, kepala Anik ini berdarah. Lihat, Hadi bertahan ya. Bibi antar kamu ke rumah sakit. Maaf, aku tahu Kak Dennis benci aku. Kamu benci aku karena ribut Kamila. Oke, kalau kamu bisa senang dengan ambil nyawaku, kalau gitu akan kukasih. Jangan buat Paman, Bibi, dan Kamila sedih lagi. Aku sudah bilang akan nikah sama kamu. Kenapa kamu masih sakiti Hanif? Dia sudah begitu sedih. Kenapa mau bunuh dia? Mana mungkin aku bisa nikah sama orang sekejam kamu, Dennis. Kamu benar-benar mengecewakan. Cepat bawa Hanif ke rumah Iya, sakit. ayo. Ayo cepat. Ayo, hati-hati. Dennis, ayo cepat berlutut minta maaflah ke Hanif. Kalau Hanif nggak ampuni kamu bukan anakku lagi. Jelas-jelas Hanif yang jebak. Tapi aku yang dipaksa berlutut minta maaf. Hah? Apakah kamu nggak merasa salah? Hah? Kalau kulihat kamu ini nggak pantas nikah sama aku. Kalau Hanif nggak beruntung, dia sudah mati karena kamu. Untuk hukumannya, pernikahan kita ditunda. Demi tebus ke Hanif, aku akan adakan pernikahan sama dia. Bukan pernikahan betulan, aku cuma mau tebus ke Hanif. Kalau gitu selamat untuk kalian. Hanif dan Mila. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, aku pergi istirahat dulu. Kak Dennis, kamu akan datang ke acara nikah kami, meski bohongan. Tapi aku harap bisa kamu restui. Tenang saja, kalau dia nggak mau datang, aku akan bawa dia. Meski harus ikat dia, harus tebus kesalahan yang sudah dia buat. Kalau kamu nggak datang, pergi saja dari rumah ini. Kok aku begitu gelisah? Dennis begini cuma karena cemburu. Aku cuma gak mau dia terus buat kesalahan. Kalau Dennis bisa belajar dari salahnya kali ini, mungkin bisa ditolong. Sesudah pernikahan, aku akan bicara baik-baik sama dia. Sayang, malam ini buat sup ayam. Makan yang bergizi. Oke, yang bergizi. Bagi kalian, aku berkorban karena peduli keluarga ini dan begitu cinta Mila. Tapi gak ada tempat bagiku di dunia ini. Karena itu kalian semena-mena. 3 hari lagi, aku sudah bisa pergi. Ayah, ibu, Mila, aku gak perlu kalian lagi. Dari semua yang aku punya di rumah ini, cuma ada beberapa baju yang terus dicuci ini. Ayah, ibumu dan Hanif sudah di restoran Royal layani tamu. Kamu pergi sama aku. Oh iya, aku sama Hanif cuma formalitas aja. Nggak benar-benar menikah. Nanti aku masih akan nikah sama kamu. Oke. Kok Dennis begitu tenang? Dulu setiap lihat aku dekat sama Hanif, dia akan marah. Sekarang aku dan Hanif sudah mau menikah, Dennis malah nggak peduli. Oh, pasti sudah belajar dari kesalahannya di masa lalu. Bu Mila, pihak restoran minta aku ke sana. Oke, aku mengerti. Kamu harus datang. Kalau enggak, aku nggak akan nikah sama kamu. Dennis, bagaimana? Sudah siap? Aku sudah siap. Gak pamitan sama keluarga? Nggak perlu. Lihat, anak kita ganteng Iya, sekali. benar. Iya, Bibi. Semangat sekali. Ganteng. Cocok sekali mereka semua.
Pak Lukas, aku sudah pikirkan. Aku mau kuliah. Bagus sekali. Dulu kamu bilang mau kasih kuota kuliah ke sepupumu. Bapak rasa itu sayang sekali untukmu. Ini universitas terbaik di negeri ini. Kok bisa korbankan masa depanmu demi nikahi Mila? Akhirnya kamu sadar. Aku mau jurusan kriptografi di Universitas Intelijen Negara. Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara? Jurusan kriptografi cukup berbeda. Harus hapus identitas dan buat identitas baru. Sudah bicarakan dengan keluargamu? Nggak perlu diskusi, Kak. Aku bisa putuskan sendiri. Demi balas budi, dari kecil, semua yang baik. Orang tuaku menyuruh memberi ke adik sepupu. Demi rebut kuota kuliahku, orang tuaku menekanku. Bahkan Mila bersedia untuk menikah sebagai syarat untuk tukar masa depan sepupuku. Kali ini aku nggak akan biarkan. Aku juga nggak butuh keluarga. Sudah jelaskan ke universitas? Sudah. Tapi bukan seperti syaratmu. Kasih kuota kuliah ke Hanif Limbo. Tapi pergi ke tempat yang nggak bisa kamu temukan. Kak Denis, lihat, Kamila belikan aku begitu banyak barang. Ada sepatu dan baju baru. Ini, ada juga radio baru. Kamila bilang kalau sampai di kampus nanti nggak akan diremehkan orang. Itu adalah kenang-kenangan dari nenek. Aku kasih itu sebagai tanda cinta ke Mila. Mila malah memberi barang sepenting itu ke Hanif. Hanif suka, jadi aku kasih ke dia. Lagian gak begitu mahal juga. Sesudah kita dapat buku nikah, kuberikan kamu yang lebih bagus. Barang yang paling aku hargai nggak berarti bagimu. Kamu nggak cinta aku, jadi nggak hargai itu. Kamila, Kak Denis agak nggak senang. Apa karena aku rebut kuotanya? Gak seharusnya aku rebut barang orang. Semua salahku. Aku gak pantas disukai. Keluarga Hanif sudah cukup menderita. Kamu punya segalanya, kenapa harus bersaing sama dia? Hanif, tenang aja. Kuota itu pasti untuk kamu. Gak ada yang akan rebut darimu, ya? Demi balas budi, aku sudah kasih semuanya ke Hanif. Apa perlu ku kasih nyawaku juga ke dia? Kamu pulang sendiri. Renungkan dengan baik. Kalau sudah ngerti, minta maaf ke Hanif. Kalau enggak ku maafkan kamu. Aku gak bilang apapun, gak buat apapun, tapi semua salahku. Permen yang Mila berikan padaku, gak tega aku makan. Dia bilang kalau aku sedih, makan saja permen susu ini, biar hidup jadi lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi, seperti cinta Mila, yang berubah jadi sampah. Orang tua pilih kasih, perasaan tunangan sudah berubah. Aku gak butuh semua itu lagi. Ya, makasih. Ayo, makan. Silakan. Ya, baik. Ya, silakan. Oh. Duduk makan. Dari kecil ayah ibu bilang, Hanif butuh gizi biar tumbuh kuat. Jadi kita kasih bagian yang terbaik, dan paksa aku kasih tempatku. Lupa kalau aku cuma lebih tua, setengah tahun darinya, dan butuh gizi juga. Ini sayur kesukaanmu. Ibu, aku alergi sama ikan. Hanif yang suka ikan. Sudah bicara sama universitas belum? Kasih kuota kuliah buat Hanif. Lagian kamu pintar, bisa ujian lagi. Sudah bilang sama universitas belum? Kamu utang nyawa ke sepupumu. Kenapa nggak kamu kasih posisimu? Kamu nggak pengertian. Kau bisa punya anak yang gak tahu balas budi sih. Kalau kamu gak selesaikan urusan kuliah, pergi saja dari rumah ini sekarang juga. Aku gak punya anak sepertimu. Aku selalu menahan karena paman pernah menolong aku. Mulai dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunanganku juga tinggalkan aku. Kalau boleh memilih, lebih baik aku tenggelam saja waktu itu. Bibi, Paman, jangan begitu ke Kak Denis. Aku gak enak liatnya. Mungkin aku gak ditakdirkan kuliah. Bukan salah Kak Denis. Gak apa-apa. Paman akan minta Kak Denis kasih kuota itu untuk kamu. Sesudah kamu dapat kuotanya, Bibi akan bawa kamu beli hadiah. Bukannya kamu mau beli jam tangan, Bibi belikan kamu.
Kak Denis, aku beneran gak sengaja rebut barangmu. Kalau kamu gak suka, aku bisa pergi sekarang. Sudah puas kamu? Hah? Kamu buat keluarga ini begitu berantakan. Cepat, kamu minta maaf ke Hanif sekarang juga. Paman, hari ini Denis sudah ke kampus. Kuota belajar itu sudah dikasih ke Hanif. Ini baru pengertian. Karena Hanif mau kuliah, kamu pergi kerja aja untuk biayai kuliahnya. Ingat, kamu hutang ke dia. Benar, pergi kerja aja. Lagian di rumah ini juga nggak ngapa-ngapain. Aduh, kali ini Hanif bisa ke universitas buat bangga leluhur dan keluarga. Kita harus membuat pesta yang layak untuk merayakan hal ini. Hah? Kalau gitu adakan di restoran saja. Oke, Kita pesan beberapa. pesan makanan mewah, 2 sup, 2 hidangan utama, dan 1 piring buah, ditambah hadiah pimpinan. Panggil sahabatmu juga. Hah? Kita harus merayakan kemenangan ini, bukan? Karena itu kita harus mengadakan pesta yang besar. Sudah 10 tahun, aku cuma bisa tidur di teras sempit yang basah. Sedangkan Hanif di ruangan terang dan luas. Di dalam banyak mainan dan juga permen yang dibeli dari koperasi. Rumah yang dingin ini cuma buat aku sesak napas, buat kehabisan nafas. Sebulan lagi, aku bisa pergi dari tempat tanpa cinta ini. Paman, Denis, katanya kamu lulus ya? Kerja bagus. Paman Rehan, orang yang paling baik ke aku. Waktu Paman Rehan ditolong sama ayah waktu itu, dia atur pertunanganku dengan Mila. Sepertinya sekarang, aku sudah buat Paman kecewa. Denis bilang gak mau kuliah. Dia kasih kuota kuliahnya kepada Hanif. Jangan bilang dulu urusan kuota kuliah ke ayahku. Urusan undur diri dari kuota kuliah perlu alasan yang bagus. Mengerti? Demi bantu Hanif kuliah, kamu bersedia nikah sama orang yang gak disuka. Baik sekali. Hanif masih terlalu muda, gak boleh terlalu emosi. Jangan bilang dulu tentang pernikahan kita ke dia. Aku suruh minta maaf juga ke dia. Kau masih belum minta maaf? Aku gak salah. Kenapa harus minta maaf? Hanif sudah mau pergi untuk kuliah. Kasih dia sedikit uang. Anggap aja permintaan maaf ke dia. Jadi menurutmu aku punya uang? Kamu dan orang tuaku peduli dengan dia. Apa mungkin dia kekurangan ini semua? Tenang aja. Aku sudah setuju nikah sama kamu. Aku gak akan ingkar janji. Camilla, kamu beneran mau nikah sama Kak Denis? Enggak. Hanif, Aku gak mau Camilla nikah sama Kak Denis. Aku juga suka Camilla. Hanif, jangan gini. Jangan nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Hanif, cepat kesini. Duh, kenapa ini? Hei, Hanif! Hanif! Dia berdarah. Cepat-cepat antar ke rumah sakit. Ayo. Tadi kamu sudah lihat Hanif ada di samping. Jadi sengaja provokasi dia. Gak disangka kamu begitu jahat. Trik Hanif itu bisa terlihat dengan sedikit usaha. Tapi gak ada yang pikirkan itu. Bahkan sesaat saja. Semua hadiah dari Mila kusimpan dengan baik. Gak tega dibuang. Tapi sekarang semua ini sampah. Ini, bukannya ini hadiah dariku. Kok kamu bakar? Kenapa ya? Rasanya Denis mau tinggalkan aku. Hadiahnya sudah berjamur. Jadi aku bakar. Bagus juga dibakar. Lagian barang-barang ini gak begitu bernilai. Sesudah kita nikah, nanti ku belikan yang lebih bagus. Kita gak akan nikah. Gak ada juga kata nanti. Siapa yang ayah ibu suka? Siapa yang Mila pedulikan? Semua ini bukan urusanku lagi. Selain aku,
Dennis nggak punya pilihan lain. Dia nggak mungkin tinggalkan aku. Kekhawatiran tadi pasti karena aku pikir berlebihan. Kamu jangan selalu cemberut. Hanif kehilangan orang tuanya dan depresi. Nggak boleh stres. Kamu punya semua. Kenapa harus bersaing sama dia? Kalau gitu coba bilang, apa yang aku punya? Kamu punya orang tuamu dan juga aku. Hanif sekarang menderita di rumah sakit. Pergi minta maaf sana ke dia. Dia ditemani orang tuaku dan juga kepedulianmu. Di sekitarnya juga ada tim medis. Menurutmu dia masih perlu aku? Kenapa kamu begitu nggak peduli sih? Hanif depresi karena kamu. Bagaimanapun juga, sebagai kakak, kamu harusnya belajar ikhlas. Sepertinya kamu masih saja belum sadar kesalahanmu. Aku terlalu manjakan kamu. Dennis, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu gak minta maaf, tunda saja dulu pernikahan kita. Penyakit Hanif jelas-jelas cuma bohongan. Tapi kalian semua pura-pura nggak sadar itu. Dennis, serahkan Mila. Hanif juga suka dia. Dia sampai heboh mau bunuh diri. Kamu itu kakak, harusnya lebih berlapang dada. Ibu, aku ini anak kandungmu. Ibu selalu bilang aku harus mengalah sama Hanif. Aku sudah setuju. Selama ini apa aku kurang mengalah? Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru waktu tahun baru, kamarku sendiri, aku kasih buat dia. Buku pun aku nggak baca demi dia. Sekarang bahkan soal Mila, aku harus mengalah lagi. Kalau dia minta nyawaku, apa ibu juga mau? Aku kasih jantungku buat dia. Ibu, sebenarnya siapa anak kandung ibu? Diam! Dia itu adik sepupumu. Dia kehilangan ayahnya karena kamu. Bukannya yang kamu punya sudah cukup. Ayahmu benar waktu bilang kamu anak yang gak tahu balas budi. Kali ini, mau gak mau kamu harus mengalah. Kalau enggak, kamu bukan anakku lagi. Kamu ini. Ternyata di mata ayah dan ibu, hidupku dianggap sudah bahagia. Jauh lebih dari yang dimiliki Hanif. Dennis, sekarang kondisi mental Hanif buruk. Soal surat nikahnya, kita tunda dulu saja. Oke. Kenapa? Jelas-jelas Hanif yang jebak aku. Orang tuaku nggak percaya sama aku. Malah ikat tanganku dan pukul aku, lalu mengusirku. Ikut aku pulang. Mila benar-benar berubah. Sekarang bilang tunda ambil surat nikah. Setelah ini, dia akan ingkar janji. Lalu saat itu, aku bisa kehilangan kesempatan kuliah. Dan Mila pun gak nikah sama aku. Dennis, jangan berpikir berlebihan. Yang aku janjikan padamu gak akan kuingkari. Hanya saja kondisi mental Hanif sekarang sangat buruk. Aku gak mau provokasi dia. Mila, kamu masih ingat apa janjimu ke aku waktu 11 tahun di bawah pohon itu? Masih ingat janjimu waktu itu kan? Bu Mila, ada kabar dari rumah sakit. Dia lukai dirinya lagi. Ayo kita pergi. Dulu Mila pernah bilang, dia suka cowok yang punya selera seni. Makanya aku sengaja panjangkan rambut. Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Lalu aku masuk Universitas Intelijen Negara, melatih fisik, supaya bisa beradaptasi lebih awal.
Kakak, kamu jijik sama aku. Enggak. Hmm. Kamu latihan dulu pelan-pelan. Aku mau minum dulu. Universitas Intelijen Negara? Universitas Intelijen Negara? Kenapa kamu lihat-lihat informasi tentang ini? Jawab! Cuma lihat-lihat saja. Apa yang mau dilihat? Kondisi fisikmu itu nggak cocok masuk intelijen negara. Lebih baik belajar yang rajin dan ikut ujian lagi tahun depan. Nilaimu juga bagus. Pasti bisa lulus. Kamu pikir aku masih punya kesempatan? Ayah dan ibu minta aku habis liburan langsung cari uang untuk biaya Hanif kuliah. Menurutmu aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja, aku nggak akan biarin kamu kerja. Soal uang jangan dipikirin. Aku sudah kumpulin cukup uang buat biayai Hanif kuliah. Mila, kamu bukan cuma paksa aku kasih kuota kuliahku. Bahkan uang kuliahnya juga sudah disiapkan. Harus aku akui, kalian semua begitu bahagia. Begitu Hanif buat masalah, ayah dan ibu pasti paksa aku buat kerja cari uang. Sedangkan kamu akan sama seperti dulu, hanya diam saja. Akhir-akhir ini, aku rasa Dennis agak beda. Jelas-jelas dia ada di depan mata, tapi rasanya seperti mau menghilang. Dennis, tenang saja. Aku pasti akan nikah sama kamu. Cuma perlu ditunda saja. Dennis, dia Pak Rahmat, guru kriptografi Universitas Intelijen Negara. Kali ini beliau khusus datang untuk kamu. Halo Pak Rahmat. Kamu Dennis kan? Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara sangat spesial, termasuk penerimaan lebih awal. Jadi nggak perlu ikut proses normal. Dan nggak ada surat pemberitahuan, guru dari Universitas Intelijen Negara yang jemput langsung. Jadi kita bisa berangkat sekarang? Kali ini selain jemput kamu, aku juga ada tugas lain. Senin depan, aku akan jemput kamu. Dan langsung ke markas latihan. Baik, terima kasih Pak. Kak Dennis, tempat tidur Riotmu lumayan nyaman juga. Oh iya, kamu lihat nggak? Camilla sepertinya lebih suka aku. Aku kasih tahu ya, di rumah ini, apapun yang aku mau, pasti jadi milikku. Jadi buat apa kamu masih tinggal di rumah ini? Mending mati saja. Kak Dennis! Kakak Dennisku, menurutmu nanti kalau kamu dorong aku jatuh, siapa yang akan mereka percayai? Tolong! Jangan bunuh aku! Tolong! Ayo bangun. Cepat bangun. Ayo, pelan-pelan. Kok kamu gini ke Hanif sih? Hah? Aku gak suka hatimu sejahat ini. Karena iri, kamu mencelakai orang? Hah? Kamu lebih buruk daripada penjahat. Aku gak punya anak sepertimu. Sayang, kepala anak ini berdarah. Lihat, Hadi bertahan ya. Bibi antar kamu ke rumah sakit. Kak, maaf. Aku tahu Kak Dennis benci aku. Kamu benci aku karena ribut Camilla. Oke, kalau kamu bisa senang dengan ambil nyawaku, kalau gitu akan kukasih. Jangan buat paman, bibi, dan Camilla sedih lagi. Aku sudah bilang akan nikah sama kamu. Kenapa kamu masih sakiti Hanif? Dia sudah begitu sedih. Kenapa mau bunuh dia? Mana mungkin aku bisa nikah sama orang sekejam kamu, Dennis. Kamu benar-benar mengecewakan. Cepat bawa Hanif ke rumah Iya, iya. sakit. Ayo. Ayo cepat. Ayo, hati-hati.
Dennis, ayo cepat berlutut minta maaflah ke Hanif. Kalau Hanif nggak ampuni kamu, kamu bukan anakku lagi. Jelas-jelas Hanif yang jebak. Tapi aku yang dipaksa berlutut minta maaf. Apakah kamu nggak merasa salah? Hah? Kalau kulihat kamu ini nggak pantas nikah sama aku. Kalau Hanif nggak beruntung, dia sudah mati karena kamu. Untuk hukumannya, pernikahan kita ditunda. Demi tebus ke Hanif, aku akan adakan pernikahan sama dia. Bukan pernikahan betulan, aku cuma mau tebus ke Hanif. Kalau gitu selamat untuk kalian. Hanif dan Mila. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, aku pergi istirahat dulu. Kak Dennis, kamu akan datang ke acara nikah kami meski bohongan? Tapi aku harap bisa kamu restui. Tenang saja, kalau dia nggak mau datang, aku akan bawa dia. Meski harus ikat dia, harus tebus kesalahan yang sudah dia buat. Kalau kamu nggak datang, pergi saja dari rumah ini. Kok aku begitu gelisah? Dennis begini cuma karena cemburu. Aku cuma gak mau dia terus buat kesalahan. Kalau Dennis bisa belajar dari salahnya kali ini, mungkin bisa ditolong. Sesudah pernikahan, aku akan bicara baik-baik sama dia. Sayang, malam ini buat sup ayam. Makan yang bergizi. Oke, yang bergizi. Bagi kalian, aku berkorban karena peduli keluarga ini dan begitu cinta Mila. Tapi gak ada tempat bagiku di dunia ini. Karena itu kalian semena-mena. 3 hari lagi, aku sudah bisa pergi. Ayah, ibu, Mila, aku gak perlu kalian lagi. Dari semua yang aku punya di rumah ini, cuma ada beberapa baju yang terus dicuci ini. Ayah, ibumu dan Hanif sudah di restoran Royal layani tamu. Kamu pergi sama aku. Oh iya, aku sama Hanif cuma formalitas aja. Nggak benar-benar menikah. Nanti aku masih akan nikah sama kamu. Oke. Kok Dennis begitu tenang? Dulu setiap lihat aku dekat sama Hanif, dia akan marah. Sekarang aku dan Hanif sudah mau menikah, Dennis malah nggak peduli. Oh, pasti sudah belajar dari kesalahannya di masa lalu. Bu Mila, pihak restoran minta aku ke sana. Oke, aku mengerti. Kamu harus datang. Kalau enggak, aku nggak akan nikah sama kamu. Dennis, bagaimana? Sudah siap? Aku sudah siap. Gak pamitan sama keluarga? Nggak perlu. Lihat, anak kita ganteng Iya, sekali. benar. Iya, Bibi. Semangat sekali. Ganteng. Cocok sekali mereka semua. Payah. Ciut begitu. Memangnya kamu pantas dijuluki sang juara 10 kali? Sebentar lagi aku bebas. Aku nggak ingin cari masalah. Pergi. Ayo maju. Ayo. Kok garang? Kubunuh kau! Kamu sudah mencapai puncak kemampuan. Ingat, dalam 3 tahun ini, jangan sembarangan menyerang. Guru, Jangan pakai kekerasan untuk menindas orang lain. dendam orang tuaku bagaimana? Saat waktunya tiba, semuanya pasti akan terungkap. Ya. Bagaimana mungkin?
Jose berkelakuan baik. Dia dapat pengurangan hukuman. Diizinkan keluar dari penjara. Kak. Lumayan juga. Kak, aku juga mau coba. Lihat apa kamu? Pergi sana, nggak lihat kami lagi tes kekuatan. Nanti, kalau kena pukul, jangan nangis kayak anak kecil ya. Aku Kanina. Kanina. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya boleh pulang dulu. Kanina, kenapa hari ini biarkan semuanya pulang cepat? Ada masalah yang perlu aku bicarakan. Jose, kamu rapikan tempat ini. apakah kekuatan tinjuku belakangan ini menurun? Selamat, Anda pecahkan rekor tertinggi. Jose, kalau sudah selesai cepat kemari. Ya, tunggu sebentar. Terburu-buru begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Hah? Pak Doni? Lihat. Itu 999.999. Ini bagaimana mungkin? Ayo. Kanina, mesin uji kekuatan. Duduklah. Kita bicara dulu. Jose, kamu juga duduk. Kalian sudah lama ikut denganku. Kalau ada masalah, aku juga gak akan diam. Makan malam ini, makan malam perpisahan kita. Setelah ini, kita jalan masing-masing. Kanina, apa maksudnya? Kamu mengusir kami? Benar Kanina, apa klub tinju ada masalah dengan keuangan? Kalau nggak ada uang di rekening sekarang, kami boleh nggak ambil gaji dulu? Makan malam perpisahan ini kita lupakan saja. Makan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Gimana masih bisa makan? Kanina, cepat kasih tahu kami, jangan buat kami cemas. Benar Kanina, kamu kasih tahu saja. Budi datang ke kota Lira. Kita target berikutnya. Budi yang keliling negeri menantang klub-klub itu. Aku ingat, dia pernah bilang akan tantang semua klub tinju di negeri. Sekarang dia sudah berhasil menantang 99 klub. Dan nggak terkalahkan. Betul. Menurut aturan kota Lira, kalau ada yang berhasil menantang klub, maka klub itu harus dibubarkan. Klub kita nggak punya kemampuan yang cukup untuk melawan dia. Jadi... Kanina, kita nggak takut padanya. Aku nggak percaya kalau Budi itu benar-benar bisa kalahkan kita semua. Benar Kanina. Kita nggak perlu takut padanya. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Doni adalah tulang punggung klub. Banyak kompetisi besar dan kecil yang sudah kami ikuti. Dan kami juga dapat medali. Aku nggak percaya nggak bisa kalahkan dia. Betul Kanina, tenang saja. Walaupun harus korbankan nyawa, kami nggak akan biarkan dia menang. Kamu senyum apa? Gak dengar Kanina bilang Budi akan datang menantang. Jose, gimana kamu bisa senyum? Masih punya hati nurani nggak? Jose, kamu punya hati nurani nggak? Aku cuma makan saja. Nggak masalah kan? Kita sudah ditantang, ngerti nggak? Kamu masih sempat makan. Kenapa? Kamu berharap klub ini dibubarkan? Iya Jose, kamu sudah lama bekerja di klub. Sekarang kita lagi hadapi kesulitan. Kamu nggak bantu, juga nggak cari solusi. Nggak apa-apa, kenapa kamu malah benar-benar anggap ini makan perpisahan? Cukup kalian berdua. Kanina, kami... Yang Jose bilang benar. Cuma makan saja, apa masalahnya? Nggak perlu hiraukan mereka. Setelah makan, kita berpisah dengan baik. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Saat pergi nanti, aku akan kasih kalian uang pesangon. Gak berguna. Kanina, aku nyusul dia dulu. Kalau ada masalah panggil aku. Ayo. Setelah keluar, kalau kamu masih ingin belajar ilmu bela diri, pergilah ke klub tinju Surya. Penanggung jawab mereka berhutang budi padaku. Nanti, tunjukkan surat rekomendasi ini kepadanya. Dia pasti akan menerimamu. Kanina,
Pertama, terima kasih atas semua bantuan Anda. Aku tahu. Makan dulu. Guru, selain bertinju, aku kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Siapa namamu? Kamu mau masuk ke klub kakak nggak? Sudah termasuk makan. Kanina, sebenarnya aku bisa bantu. Mana orang-orang di klub? Pada pergi kemana? Kalian masih sempat makan. Kenapa? Makan perpisahan ya? Kau Nina kan? Kak Budi hari ini datang untuk tantang klub. Kalian mau terima? Atau langsung aku kalah? Aku kan sudah menyuruhmu pergi. Kenapa belum pergi? Pergi? Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Orang nggak berguna, minggir. Jangan menambah masalah di sini. Berhenti omong kosong. Kalau mau bertarung silakan saja. Kalian kira kami takut? Kalau begitu ayo. Aku sedang buru-buru. Budi, orang sombong pasti akan ada balasannya. Klub kami nggak ada permusuhan denganmu. Kenapa kamu cari masalah? Cari masalah? Enggak. Aku cuma dengar kalau Nona Nina cantiknya luar biasa. Aku mau duel denganmu. Tapi kalau kamu coba bujuk aku bisa anggap kamu mengaku kalah. Kamu cari mati? Diam. Kanina, bajingan ini terlalu... Aku bilang diam. Budi, walaupun klub kami nggak terlalu kuat, di bela diri Kota Lira, kami cukup dikenal. Aliansi bela diri sudah ada aturan. Bela diri Kota Lira adalah satu kesatuan. Kalau kamu begini, berarti mau bermusuhan dengan aliansi bela diri Kota Lira. Aliansi bela diri Kota Lira cuma sekelompok orang gak berguna. Sialan! Siapa yang bilang gak berguna? Tanto, pergi. Tunjukkan padanya siapa kelompok orang yang gak berguna itu. Bocah, naik ke sini dan terima hukuman mati. Jose, kamu mau apa? Ayah! Gak berguna, beraninya tantang ketua kami. Gak tahu diri. Mati sendiri masih mending. Malah buat kami tanggung akibatnya. Sial sekali. Mereka yang membunuh ayahku. Mereka pelakunya. Ayo, memangnya aku takut padamu. Doni, kembali. Kanina, kita nggak perlu takut sama mereka. Kemampuan Kak Doni begitu kuat. Kita nggak perlu takut. Betul Kanina. Menurutku, Budi itu cuma mengandalkan namanya saja. Kak Doni sejak kecil sudah berlatih tinju. Soal kecepatan seberapa hebat pun dia nggak akan bisa tandingi Kak Doni. Kak Doni pasti menang. Mereka nggak semudah yang kalian bayangkan. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa pantas bicara di sini? Cukup. Kalau nanti Doni nggak sanggup, kalian berdua segera maju untuk menolong. Jangan sampai Doni celaka. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Ayo. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah pakai seluruh tenaga. Doni! Kak Doni! Kak Doni! Kamu doang. Berani lawan aku. 5 tulang rusuk patah. Kakinya juga retak. Dia harus segera diobati. Biar ku tangani. Padahal cuma duel saja. Kenapa kamu sekeras itu? Itu karena dia memang lemah. Mana bisa salahkan aku? Menurutku,
Kamu juga nggak berguna. Jangan cuma kamu. Kalau kamu mampu, buat aku jadi seperti dia. Kalau nggak mampu, tutup saja mulutmu yang busuk itu. Bawa Doni turun dulu untuk diobati. Aku nggak mau pergi. Aku masih bisa tahan. Bertarung saja banyak omong seperti perempuan. Kalian, serang aku bareng-bareng. Keterlaluan! Aku memang sengaja. Kamu bisa apa? Kamu cari mati? Kita serang bareng. Kita akan kalah lagi. Sendirinya nggak berguna, malah patahkan semangat orang. Aku cuma jujur. Kamu sudah rasakan kehebatan Tanto. Menurutmu, kalian bisa jadi lawan Tanto? Lebih baik mereka daripada kamu pecundang. Setidaknya mereka punya nyali untuk maju. Kamu berani nggak? Bagaimana kamu tahu? Cukup, Jose. Kamu nggak berarti bela diri. Nggak paham nyali orang yang bela diri. Lagi pula, Jevan dan Jackie nggak lemah. Kalau mereka maju bersama, belum tentu kalah. Lihat kan, kalau Jevan dan Zaki kerjasama, Tanto jelas bukan lawan mereka. Gaper, cepat lepaskan. Jevan, Jackie. Wow. Bajingan! Aku akan lawan kamu! Lihat kamu. Gak tahu menahan pukulan. Kamu pukul dia seperti apa? Bagaimana mereka bisa makan bersama? Kanina, Tanto sejak kecil sangat kuat. Barusan dia gak bisa menahan diri. Kamu gak keberatan kan? Brengsek. Lihat Kanina marah. Tapi perlu aku beri peringatan. Aku datang untuk tantang klub. Bagaimana kalau kalian panggil aku lebih hebat? Atau aku anggap kalian kalah saja? Kanina, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku. Mengharukan sekali. Aku hampir nangis. Begini saja, kamu melayani aku selama 3 tahun. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan mimpi. Dasar bajingan. Kalau berani, bunuh saja kami. Kalau enggak, kelak kami pasti balas dendam. Betul. Kalau berani bunuh kami sekarang, kami nggak akan mengaku kalah. Kelompok pecundang. Walau aku kasih 100 tahun, kalian bisa apa padaku? Bu Nina, aku mau menyatakan sikapku. Jadilah pelayanku. Aku akan biarkan kalian hidup. Atau klub kalian dihapus dari kota Lira. Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertarung sama kamu. Aku suka sikap nekat walaupun jelas nggak mungkin ini. Tanto, coba kau kasih pelajaran ke Bu Nina. Mengerti. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jose, kamu mau apa? Cepat turun. Ini bukan tempatmu untuk bertingkah. Jose, lihat situasinya. Masih mau buat keributan. Cepat turun. Kanina, walau aku hanya tukang bersih-bersih, aku juga anggota klub ini. Menghadapi masalah begini, kalau aku nggak jatuh, nggak akan ada giliran. Jose, kamu... Kanina, percayalah padaku. Tapi kamu... Jose, kamu belum cukup buat malu. Sadar, kamu cuma tukang bersih-bersih. Maju sama saja cari mati. Cepat kembali. Apa kamu harus benar-benar membuat klub ini malu? Baru kamu puas. Jose, aku tahu niat baikmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertingkah. Kamu masih sempat turun sekarang. Kalau satu pukulannya saja kamu nggak sanggup tahan, bukannya itu menyerahkan nyawa? Tenang saja Kanina, itu nggak akan terjadi. Biar aku yang hadapi dia. Bocah, kamu cuma tukang bersih-bersih, beraninya tantang aku. Apa kamu sudah bosan hidup? Coba saja. Bagaimana kalau aku yang menang? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Kamu sendiri mau kalahkan aku? Kamu itu sudah gila ya? Jose, aku tahu niatmu baik, tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Cepat turun, biar aku yang lawan dia. Kanina, aku bisa. Aku sudah bilang, turun. Hoi, hoi.
Nina, Nona Nina, kami lagi tantang klub ini. Kamu bisa nggak kerjasama? Kalau mau main drama sedih, minggir saja. Betul. Kalau nggak punya kemampuan, jadi anak buah kakakku saja. Itu lebih baik. Kamu bisa pertahankan klub. Dan juga bisa merasakan bagaimana kehebatan Kak Budi. Beraninya hina Kanina. Kamu cari mati. Jose, kamu nggak tahu terima kasih. Selama ini Kanina begitu baik padamu. Kamu nggak sadar? Kamu tahu nggak kalau begini kamu nggak bisa lindungi Kanina. Dan malah buat kita jadi bahan tertawaan. Kalian semua diam. Jose, jangan sok kuat. Sekarang masih ada jalan mundur. Nina, kesabaranku ada batasnya. Kalau nggak berani bertarung, tutup saja klub ini. Kalau masih mau, berjuang sekuat tenaga. Jangan buang waktu, hah? Kanina. Kanina. Tenanglah. Serahkan semuanya padaku. Silakan. Cepat sekali. Barusan dia masih menyembunyikan kemampuannya. Habis sudah, Jose bakal mati. Bocah sialan, bisanya cuma menghindar kalau berani hadapi pukulanku. Ayo, serang aku. Jose, cepat menyingkir. Kamu nggak sayang nyawamu. Habis sudah. Jangan-jangan dia kira kalau bisa hindari beberapa pukulan dia bisa kalahkan Tanto. Pak Lukas, aku sudah pikirkan. Aku mau kuliah. Bagus sekali. Dulu kamu bilang mau kasih kuota kuliah ke sepupumu. Bapak rasa itu sayang sekali untukmu. Ini universitas terbaik di negeri ini. Kok bisa korbankan masa depanmu demi nikahi Mila? Akhirnya kamu sadar. Aku mau jurusan kriptografi di Universitas Intelijen Negara. Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara? Jurusan kriptografi cukup berbeda. Harus hapus identitas dan buat identitas baru. Sudah bicarakan dengan keluargamu? Nggak perlu diskusikan. Aku bisa putuskan sendiri. Demi balas budi dari kecil, semua yang baik. Orang tuaku menyuruh memberi ke adik sepupu demi rebut kuota kuliahku. Orang tuaku menekanku. Bahkan Mila bersedia untuk menikah sebagai syarat untuk tukar masa depan sepupuku. Kali ini aku nggak akan biarkan. Aku juga nggak butuh keluarga. Sudah jelaskan ke universitas? Sudah. Tapi bukan seperti syaratmu. Kasih kuota kuliah ke Hanif Limbo. Tapi pergi ke tempat yang nggak bisa kamu temukan. Kak Denis, lihat, Kamila belikan aku begitu banyak barang. Ada sepatu dan baju baru. Ini, ada juga radio baru. Kamila bilang kalau sampai di kampus nanti nggak akan diremehkan orang. Itu adalah kenang-kenangan dari nenek. Aku kasih itu sebagai tanda cinta ke Mila. Mila malah memberi barang sepenting itu ke Hanif. Hanif suka, jadi aku kasih ke dia. Lagian gak begitu mahal juga. Sesudah kita dapat buku nikah, kuberikan kamu yang lebih bagus. Barang yang paling aku hargai gak berarti bagimu. Kamu gak cinta aku, jadi gak hargai itu. Kamila, Kak Denis agak nggak senang. Apa karena aku rebut kuotanya? Gak seharusnya aku rebut barang orang. Semua salahku. Aku gak pantas disukai. Keluarga Hanif sudah cukup menderita. Kamu punya segalanya, kenapa harus bersaing sama dia? Hanif, tenang aja. Kuota itu pasti untuk kamu. Gak ada yang akan rebut darimu, ya? Demi balas budi, aku sudah kasih semuanya ke Hanif. Apa perlu ku kasih nyawaku juga ke dia? Kamu pulang sendiri. Renungkan dengan baik. Kalau sudah ngerti, minta maaf ke Hanif. Kalau enggak ku maafkan kamu. Aku gak bilang apapun, gak buat apapun, tapi semua salahku. Permen yang Mila berikan padaku, gak tega aku makan. Dia bilang kalau aku sedih, makan saja permen susu ini, biar hidup jadi lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi.
seperti cinta Mila yang berubah jadi sampah. Orang tua pilih kasih, perasaan tunangan sudah berubah. Aku nggak butuh semua itu lagi. Ya, makasih. Ayo, makan. Silakan. Ya, baik. Ya, silakan. Duduk makan. Dari kecil ayah ibu bilang, Hanif butuh gizi biar tumbuh kuat. Jadi kita kasih bagian yang terbaik dan paksa aku kasih tempatku. Lupa kalau aku cuma lebih tua, setengah tahun darinya, dan butuh gizi juga. Ini sayur kesukaanmu. Ibu, aku alergi sama ikan. Hanif yang suka ikan. Sudah bicara sama universitas belum? Kasih kuota kuliah buat Hanif. Lagian kamu pintar, bisa ujian lagi. Sudah bilang sama universitas belum? Kamu utang nyawa ke sepupumu. Kenapa nggak kamu kasih posisimu? Kamu nggak pengertian. Kau bisa punya anak yang gak tahu balas budi sih. Kalau kamu gak selesaikan urusan kuliah, pergi saja dari rumah ini sekarang juga. Aku gak punya anak sepertimu. Aku selalu menahan karena paman pernah menolong aku. Mulai dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunanganku juga tinggalkan aku. Kalau boleh memilih, lebih baik aku tenggelam saja waktu itu. Bibi, Paman, jangan begitu ke Kak Denis. Aku nggak enak liatnya. Mungkin aku nggak ditakdirkan kuliah. Bukan salah Kak Denis. Nggak apa-apa. Paman akan minta Kak Denis kasih kuota itu untuk kamu. Sesudah kamu dapat kuotanya, Bibi akan bawa kamu beli hadiah. Bukannya kamu mau beli jam tangan. Bibi belikan kamu. Kak Denis, aku beneran gak sengaja rebut barangmu. Kalau kamu gak suka, aku bisa pergi sekarang. Sudah puas kamu? Hah? Kamu buat keluarga ini begitu berantakan. Cepat, kamu minta maaf ke Hanif sekarang juga. Kamu! Paman, hari ini Denis sudah ke kampus. Kuota belajar itu sudah dikasih ke Hanif. Ini baru pengertian. Karena Hanif mau kuliah, kamu pergi kerja aja untuk biayai kuliahnya. Ingat, kamu hutang ke dia. Benar, pergi kerja aja. Lagian di rumah ini juga nggak ngapa-ngapain. Aduh, kali ini Hanif bisa ke universitas buat bangga leluhur dan keluarga. Kita harus membuat pesta yang layak untuk merayakan hal ini. Hah? Kalau gitu adakan di restoran saja. Oke. Kita pesan beberapa. Pesan makanan mewah, 2 sup, 2 hidangan utama, dan 1 piring buah, ditambah hadiah pimpinan. Panggil sahabatmu juga. Hah? Kita harus merayakan kemenangan ini, bukan? Karena itu kita harus mengadakan pesta yang besar. Sudah 10 tahun, aku cuma bisa tidur di teras sempit yang basah. Sedangkan Hanif di ruangan terang dan luas. Di dalam banyak mainan dan juga permen yang dibeli dari koperasi. Rumah yang dingin ini cuma buat aku sesak napas, buat kehabisan nafas. Sebulan lagi, aku bisa pergi dari tempat tanpa cinta ini. Paman, Denis, katanya kamu lulus ya? Kerja bagus. Paman Rehan, orang yang paling baik ke aku. Waktu Paman Rehan ditolong sama ayah waktu itu, dia atur pertunanganku dengan Mila. Sepertinya sekarang, aku sudah buat Paman kecewa. Denis bilang gak mau kuliah. Dia kasih kuota kuliahnya kepada Hanif. Jangan bilang dulu urusan kuota kuliah ke ayahku. Urusan undur diri dari kuota kuliah perlu alasan yang bagus. Mengerti? Demi bantu Hanif kuliah, kamu bersedia nikah sama orang yang gak disuka. Baik sekali. Hanif masih terlalu muda, gak boleh terlalu emosi. Jangan bilang dulu tentang pernikahan kita ke dia. Kamu suruh minta maaf juga ke dia. Kamu masih belum minta maaf? Aku gak salah. Kenapa harus minta maaf? Hanif sudah mau pergi untuk kuliah. Kasih dia sedikit uang. Anggap aja permintaan maaf ke dia.
Jadi menurutmu aku punya uang? Kamu dan orang tuaku peduli dengan dia. Apa mungkin dia kekurangan ini semua? Tenang aja, aku sudah setuju nikah sama kamu. Aku nggak akan ingkar janji. Camilla, kamu beneran mau nikah sama Kak Dennis? Enggak. Hanif! Aku gak mau Camilla nikah sama Kak Dennis. Aku juga suka Camilla. Hanif, jangan gini. Jangan nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Hanif, cepat kesini. Duh, Kenapa ini? Hei, Hanif! Dia berdarah. Cepat, antar ke rumah sakit. Ayo. Tadi kamu sudah lihat Hanif ada di samping, jadi sengaja provokasi dia. Gak disangka kamu begitu jahat. Trik Hanif itu bisa terlihat dengan sedikit usaha. Tapi nggak ada yang pikirkan itu. Bahkan sesaat saja. Semua hadiah dari Mila kusimpan dengan baik. Nggak tega dibuang. Tapi sekarang semua ini sampah. Ini, bukannya ini hadiah dariku. Kok kamu bakar? Kenapa ya? Rasanya Dennis mau tinggalkan aku. Hadiahnya sudah berjamur. Jadi aku bakar. Bagus juga dibakar. Lagian barang-barang ini gak begitu bernilai. Sesudah kita nikah, nanti ku belikan yang lebih bagus. Kita nggak akan nikah. Nggak ada juga kata nanti. Siapa yang ayah ibu suka? Siapa yang Mila pedulikan? Semua ini bukan urusanku lagi. Selain aku, Dennis gak punya pilihan lain. Dia gak mungkin tinggalkan aku. Kekhawatiran tadi pasti karena aku pikir berlebihan. Kamu jangan selalu cemberut. Hanif kehilangan orang tuanya dan depresi. Gak boleh stres. Kamu punya semua. Kenapa harus bersaing sama dia? Kalau gitu coba bilang, apa yang aku punya? Kamu punya orang tuamu dan juga aku. Hanif sekarang menderita di rumah sakit. Pergi minta maaf sana ke dia. Dia ditemani orang tuaku dan juga kepedulianmu. Di sekitarnya juga ada tim medis. Menurutmu dia masih perlu aku? Kenapa kamu begitu gak peduli sih? Hanif depresi karena kamu. Bagaimanapun juga, sebagai kakak, kamu harusnya belajar ikhlas. Sepertinya kamu masih saja belum sadar kesalahanmu. Aku terlalu manjakan kamu. Dennis, jangan bilang aku gak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu gak minta maaf, tunda saja dulu pernikahan kita. Penyakit Hanif jelas-jelas cuma bohongan. Tapi kalian semua pura-pura gak sadar itu. Dennis, serahkan Mila. Hanif juga suka dia. Dia sampai heboh mau bunuh diri. Kamu itu kakak, harusnya lebih berlapang dada. Ibu, aku ini anak kandungmu. Ibu selalu bilang aku harus mengalah sama Hanif. Aku sudah setuju. Selama ini apa aku kurang mengalah? Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru waktu tahun baru, kamarku sendiri aku kasih buat dia. Buku pun aku gak baca demi dia. Sekarang bahkan soal Mila, aku harus mengalah lagi. Kalau dia minta nyawaku, apa ibu juga mau? Aku kasih jantungku buat dia. Ibu, sebenarnya siapa anak kandung ibu? Diam! Dia itu adik sepupumu. Dia kehilangan ayahnya karena kamu. Bukannya yang kamu punya sudah cukup. Ayahmu benar waktu bilang kamu anak yang gak tahu balas budi. Kali ini, mau gak mau kamu harus mengalah. Kalau enggak, kamu bukan anakku lagi. Kamu ini... Ternyata di mata ayah dan ibu, hidupku dianggap sudah bahagia. Jauh lebih dari yang dimiliki Hanif. Dennis,
Sekarang kondisi mental Hanif buruk. Soal surat nikahnya, kita tunda dulu saja. Oke. Kenapa? Jelas-jelas Hanif yang jebak aku. Orang tuaku nggak percaya sama aku. Malah ikat tanganku dan pukul aku, lalu mengusirku. Ikut aku pulang. Mila benar-benar berubah. Sekarang bilang tunda ambil surat nikah. Setelah ini, dia akan ingkar janji. Lalu saat itu, aku bisa kehilangan kesempatan kuliah. Dan Mila pun gak nikah sama aku. Dennis, jangan berpikir berlebihan. Yang aku janjikan padamu gak akan kuingkari. Hanya saja kondisi mental Hanif sekarang sangat buruk. Aku gak mau provokasi dia. Mila, kamu masih ingat apa janjimu ke aku waktu 11 tahun di bawah pohon itu? Masih ingat janjimu waktu itu kan? Bu Mila, ada kabar dari rumah sakit. Dia lukai dirinya lagi. Ayo kita pergi. Dulu Mila pernah bilang, dia suka cowok yang punya selera seni. Makanya aku sengaja panjangkan rambut. Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Lalu aku masuk Universitas Intelijen Negara, melatih fisik, supaya bisa beradaptasi lebih awal. Kakak, kamu jijik sama aku. Enggak. Kamu latihan dulu pelan-pelan. Aku mau minum dulu. Universitas Intelijen Negara? Universitas Intelijen Negara? Kenapa kamu lihat-lihat informasi tentang ini? Jawab! Cuma lihat-lihat saja. Apa yang mau dilihat? Kondisi fisikmu itu gak cocok masuk intelijen negara. Lebih baik belajar yang rajin dan ikut ujian lagi tahun depan. Nilaimu juga bagus. Pasti bisa lulus. Kamu pikir aku masih punya kesempatan? Ayah dan ibu minta aku habis liburan langsung cari uang untuk biaya Hanif kuliah. Menurutmu aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja, aku gak akan biarin kamu kerja. Soal uang jangan dipikirin. Aku sudah kumpulin cukup uang buat biayai Hanif kuliah. Mila, kamu bukan cuma paksa aku kasih kuota kuliahku. Bahkan uang kuliahnya juga sudah disiapkan. Harus aku akui, kalian semua begitu bahagia. Begitu Hanif buat masalah, ayah dan ibu pasti paksa aku buat kerja cari uang. Sedangkan kamu akan sama seperti dulu, hanya diam saja. Akhir-akhir ini, aku rasa Dennis agak beda. Jelas-jelas dia ada di depan mata, tapi rasanya seperti mau menghilang. Dennis, tenang saja.
Aku pasti akan nikah sama kamu. Cuma perlu ditunda saja. Dennis, dia Pak Rahmat, guru kriptografi Universitas Intelijen Negara. Kali ini beliau khusus datang untuk kamu. Halo Pak Rahmat. Kamu Dennis kan? Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara sangat spesial, termasuk penerimaan lebih awal. Jadi nggak perlu ikut proses normal. Dan nggak ada surat pemberitahuan, guru dari Universitas Intelijen Negara yang jemput langsung. Jadi kita bisa berangkat sekarang? Kali ini selain jemput kamu, aku juga ada tugas lain. Senin depan, aku akan jemput kamu. Dan langsung ke markas latihan. Baik, terima kasih Pak. Kak Dennis, tempat tidur Riotmu lumayan nyaman juga. Oh iya, kamu lihat nggak? Camilla sepertinya lebih suka aku. Aku kasih tahu ya, di rumah ini, apapun yang aku mau, pasti jadi milikku. Jadi buat apa kamu masih tinggal di rumah ini? Mending mati saja. Kak Dennis! Kakak Dennisku, menurutmu nanti kalau kamu dorong aku jatuh, siapa yang akan mereka percayai? Tolong! Jangan bunuh aku! Tolong! Ayo, bangun. Cepat bangun. Ayo, pelan-pelan. Kok kamu gini ke Hanif sih? Hah? Aku gak suka hatimu sejahat ini. Karena iri, kamu mencelakai orang? Hah? Kamu lebih buruk daripada penjahat. Aku gak punya anak sepertimu. Sayang, kepala anak ini berdarah. Lihat, Hadi bertahan ya. Bibi antar kamu ke rumah sakit. Kak, maaf. Aku tahu Kak Dennis benci aku. Kamu benci aku karena ribut Camilla. Oke, kalau kamu bisa senang dengan ambil nyawaku, kalau gitu akan kukasih. Jangan buat paman, bibi, dan Camilla sedih lagi. Aku sudah bilang akan nikah sama kamu. Kenapa kamu masih sakiti Hanif? Dia sudah begitu sedih. Kenapa mau bunuh dia? Mana mungkin aku bisa nikah sama orang sekejam kamu, Dennis. Kamu benar-benar mengecewakan. Cepat bawa Hanif ke rumah Iya, iya. sakit. Ayo. Ayo cepat. Ayo, hati-hati. Dennis, ayo cepat berlutut minta maaflah ke Hanif. Kalau Hanif nggak ampuni kamu bukan anakku lagi. Jelas-jelas Hanif yang jebak. Tapi aku yang dipaksa berlutut minta maaf. Hah? Apakah kamu nggak merasa salah? Hah? Kalau kulihat kamu ini nggak pantas nikah sama aku. Kalau Hanif nggak beruntung, dia sudah mati karena kamu. Untuk hukumannya, pernikahan kita ditunda. Demi tebus ke Hanif, aku akan adakan pernikahan sama dia. Bukan pernikahan betulan, aku cuma mau tebus ke Hanif. Kalau gitu selamat untuk kalian. Hanif dan Mila. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, aku pergi istirahat dulu. Kak Dennis, kamu akan datang ke acara nikah kami, meski bohongan. Tapi aku harap bisa kamu restui. Tenang saja, kalau dia nggak mau datang, aku akan bawa dia. Meski harus ikat dia, harus tebus kesalahan yang sudah dia buat. Kalau kamu nggak datang, pergi saja dari rumah ini. Kok aku begitu gelisah? Dennis begini cuma karena cemburu. Aku cuma gak mau dia terus buat kesalahan. Kalau Dennis bisa belajar dari salahnya kali ini, mungkin bisa ditolong. Sesudah pernikahan, aku akan bicara baik-baik sama dia. Sayang, malam ini buat sup ayam. Makan yang bergizi. Oke, yang bergizi. Bagi kalian, aku berkorban karena peduli keluarga ini dan begitu cinta Mila. Tapi nggak ada tempat.
bagiku di dunia ini. Karena itu kalian semena-mena. 3 hari lagi, aku sudah bisa pergi. Ayah, ibu, Mila, aku gak perlu kalian lagi. Dari semua yang aku punya di rumah ini, cuma ada beberapa baju yang terus dicuci ini. Ayah, ibumu dan Hanif sudah di restoran Royal layani tamu. Kamu pergi sama aku. Oh iya, aku sama Hanif cuma formalitas aja. Nggak benar-benar menikah. Nanti aku masih akan nikah sama kamu. Oke. Kok Dennis begitu tenang? Dulu setiap lihat aku dekat sama Hanif, dia akan marah. Sekarang aku dan Hanif sudah mau menikah, Dennis malah nggak peduli. Oh, pasti sudah belajar dari kesalahannya di masa lalu. Bu Mila, pihak restoran minta aku ke sana. Oke, aku mengerti. Kamu harus datang. Kalau enggak, aku nggak akan nikah sama kamu. Dennis, bagaimana? Sudah siap? Aku sudah siap. Gak pamitan sama keluarga? Nggak perlu. Lihat, anak kita ganteng Iya, sekali. benar. Iya, Bibi. Semangat sekali. Ganteng. Cocok sekali mereka semua. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau nggak pilih orang buat nikah, nggak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria, Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? beritahu nenekku. Kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah.
Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Sean Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang nggak bisa hidup tanpaku? Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan, ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah, karena sudah ambil buku nikah. Aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon? Nona Victoria. Ibumu mencuri barang orang, tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta, bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu dipenjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati.
Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan satu pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kau nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Oh, Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap, dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut
kau menderita di masa depan. Bu, nggak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti nggak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini Ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe, hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh, Kalau gitu aku pergi. Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. nggak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepala aku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama Nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti Nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan Nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Pak Sean Iya, nggak pernah ada. Kapan? Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma Siang Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan.